Malam itu, kampung terasa begitu sepi. Lampu jalan redup, hanya beberapa rumah masih menyala dari kejauhan. Angin malam berhembus, membawa suara jangkrik yang samar-samar terdengar. Di ujung jalan, tampak sebuah jembatan tua. Jembatan itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 20 meter. Beton retak di sana-sini, besi pagarnya berkarat, sebagian bengkok. Di bawahnya, air sungai deras bergemuruh, seperti menyimpan sesuatu yang misterius. Kalau siang, jembatan itu biasa saja. Anak-anak suka main orang-orang, sering lewat tanpa rasa takut. Tapi kalau malam, suasananya berubah drastis. Gelap, sunyi, dan membuat bulu kuduk berdiri seakan ada yang bersembunyi menunggu. Orang-orang bilang ada sosok perempuan sering muncul di tengah jembatan. Rambutnya panjang, menutupi wajah, bajunya putih lusuh, matanya merah menyala seperti bara api. Siapapun yang melihatnya biasanya jatuh sakit atau trauma. Dulu pernah ada pemuda lewat malam-malam. Dia melihat perempuan berdiri membelakangi. Disangkanya orang butuh bantuan. Begitu menoleh, wajah perempuan itu hancur, mulutnya sobek lebar. Pemuda itu langsung pingsan di tempat. Seorang tukang becak juga pernah merasakan hal aneh. Saat melewati jembatan, becaknya terasa berat, seperti ada yang duduk di belakang. Ketika menoleh, terlihat perempuan pucat dengan rambut basah dan baju penuh lumpur duduk di jok becak. Orang-orang yang lewat sering mendengar suara tangisan samar dari sungai. Kadang juga terdengar langkah kaki mengikuti mereka. Meski ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bagi warga kampung, jembatan itu bukan sekadar tempat menyeberang. Itu batas antara dunia manusia dengan dunia lain. Tempat yang tidak boleh ditantang, tidak boleh diremehkan. Malam Jumat pun tiba. Angin bertiup kencang sejak sore, membuat daun-daun pisang bergesekan menimbulkan suara seram. Beberapa warga memilih menutup pintu lebih awal. Lampu rumah dinyalakan terang, seolah cahaya bisa menangkal roh-roh gaib yang dipercaya berkeliaran. Suasana kampung terasa tidak biasa, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Di warung kopi dekat balai desa, Rio dan dua temannya nongkrong. Rio terkenal sok berani. Dia menertawakan cerita hantu di jembatan keramat. Fajar terlihat ragu, sementara Andi ikut penasaran. Beberapa warga yang mendengar hanya melirik dengan wajah serius, enggan ikut perdebatan. Rio dengan suara lantang menantang, "Malam ini kita buktiin aja. Kalau memang ada hantu, kita lihat bareng. Kalau nggak ada, berarti cuma mitos." Andi mendukung, sementara Fajar sempat menolak, tapi akhirnya ikut karena penasaran. Rencana mereka lewat jembatan jam 11 malam. Jam 10:30, mereka bersiap. Rio mengenakan jaket hitam, menyalakan motor. Andi datang dengan semangat, sedangkan Fajar paling gelisah. Wajahnya pucat. Rio mencoba menenangkan, menepuk bahu Fajar sambil tersenyum tipis. Motor melaju menembus jalan kampung yang sunyi. Anjing-anjing menggonggong dari kejauhan. Udara semakin dingin. Lampu motor menjadi satu-satunya cahaya, membelah kegelapan pekat. Menjelang jembatan, suasana makin aneh. Jangkrik berhenti bersuara. Angin mendadak hening. Dari kejauhan, jembatan tua itu terlihat gelap total. Lampu jalan padam, hanya bulan samar menyinari. Bentuknya menyerupai mulut hitam yang siap menelan siapa saja. Begitu memasuki jembatan, hawa dingin menyelimuti tubuh mereka, menusuk tulang. Di tengah jembatan, mesin motor tiba-tiba berebet lalu mati. Lampu motor padam, menyisakan gelap gulita. Dari ujung jembatan, samar terlihat sosok putih berdiri. Rambut panjang menutupi wajahnya, gaun lusuh berkibar. Sosok itu tidak berjalan, tapi melayang perlahan ke arah mereka, disertai suara tangisan lirih terbawa angin. Ketiga pemuda itu terdiam membeku. Sosok putih makin jelas terlihat. Rambut panjangnya menjuntai basah seperti habis dicelupkan ke sungai. Gaunnya robek-robek, penuh noda lumpur. Suara tangis lirih terdengar semakin dekat, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Fajar gemetar, menggenggam erat lengan Andi. "Erik, itu beneran kan? Gue nggak salah lihat kan?" Suaranya bergetar. Andi tidak menjawab, wajahnya kaku. Bola matanya terus menatap sosok itu yang kini hanya berjarak beberapa meter. Rio mencoba menyalakan motor dengan panik.
memutar kunci berulang-ulang, tapi mesin hanya berderak. Sosok putih itu berhenti tepat di depan motor mereka. Kepalanya perlahan menoleh, memperlihatkan wajah penuh luka. Mulutnya sobek dari telinga ke telinga. Darah hitam menetes dari giginya. Andi berteriak keras, "Lari!" Mereka bertiga meloncat meninggalkan motor, berlari kencang ke arah ujung jembatan. Langkah mereka kacau, napas tersengal, tapi suara tangis itu malah semakin mendekat, seolah mengikuti dari belakang. Saat hampir sampai ke ujung jembatan, Fajar merasa bahunya disentuh sesuatu. Dia menoleh sekilas dan hampir pingsan melihat tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram jaketnya. Tubuhnya tersentak, kakinya hampir terjerembab. Rio spontan menarik Fajar, membebaskannya dari cengkeraman itu. Mereka akhirnya berhasil keluar dari jembatan, jatuh terhuyung di tanah berpasir dekat pohon besar. Napas mereka memburu, keringat dingin bercucuran. Tapi sosok itu masih berdiri di tengah jembatan, menatap dengan mata merah menyala. Tak ada yang berani bersuara. Hanya suara deras sungai di bawah jembatan yang terdengar. Perlahan, sosok putih itu menghilang, ditelan kabut, meninggalkan ketiga pemuda dalam ketakutan yang membekas di hati mereka. Setelah berhasil kabur dari jembatan, Rio, Andi, dan Fajar tidak langsung pulang ke rumah. Mereka memilih berkumpul di pos ronda dekat balai desa. Nafas masih tersengal, wajah pucat, dan mata mereka tak lepas dari arah jembatan yang samar terlihat dari kejauhan. Seorang bapak tua penjaga ronda melihat kondisi mereka. "Kalian habis dari jembatan itu ya?" tanyanya dengan suara berat. Mereka hanya mengangguk pelan. Wajah bapak itu berubah serius, seperti sudah tahu apa yang terjadi. Bapak itu lalu duduk, menatap mereka satu persatu. Ia mulai bercerita. "Dulu, sebelum kalian lahir, ada seorang perempuan muda yang meninggal di sungai bawah jembatan itu. Katanya, dia dibunuh kekasihnya sendiri. Lalu jasadnya dibuang ke sana. Sejak saat itu, rohnya tidak pernah tenang." Andi mencoba menegaskan, "Jadi, yang kita lihat tadi, itu arwahnya, Pak?" Bapak tua itu mengangguk pelan. "Kalau kalian bernasib sial, kalian bisa sakit atau bahkan diikuti pulang olehnya." Kata-kata itu membuat Fajar semakin pucat dan gemetar. Tiba-tiba, suara motor terdengar dari arah jembatan. Beberapa warga yang sedang ronda menoleh bersamaan. Motor itu melaju kencang. Tapi anehnya, kursi belakangnya terlihat seperti ada sosok perempuan duduk menggonceng. Rambut panjang terurai. Motor itu menghilang begitu saja di tikungan, seakan menembus gelap tanpa arah. Semua yang melihat langsung terdiam, wajah pucat. Rio merasakan jantungnya berdetak makin kencang, seolah malam itu masih jauh dari selesai. Bapak tua itu akhirnya berpesan dengan suara berat, "Kalian jangan sekali-sekali menantang atau main-main dengan tempat keramat. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat mata, tapi mereka nyata." Kata-kata itu terasa seperti peringatan yang menusuk ke dalam hati.